Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Mulk ayat ke-20 dan ayat ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Allah berfirman, atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu, yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki, in amsaka rizqah, jika Allah menahan rezekinya. Siapa yang kemudian memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Ballajju fi utuwi wa nufur, sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-20 Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan kemahakuasaannya. Pun demikian di ayat ke-21-nya. Di ayat ke-20 Allah juga mencela orang-orang musyrik Mekah dengan melontarkan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini sejatinya dalam rangka menampik klaimnya orang-orang musyrik yang selalu mengandalkan kekuatan berhala-berhala yang mereka sembah
sebagai penolong, pelindung dan pembela bagi mereka. Maka Allah lontarkan pertanyaan yang juga sejatinya jawabannya sudah sangat jelas. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Maknanya di sini apa? Maknanya nafi. Nafi itu yang enggak ada, jelas tidak ada. Kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Bahwa tidak ada seorang penolong, tidak ada seorang pelindung dan pembela pun bagi orang-orang musyrik Makkah yang kemudian akan menyelamatkan mereka dari azab Allah, kecuali Allah sendiri. Gitu ya. Jadi di sini menafikan adanya penolong, pembela dan pelindung selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sejatinya akidah muslim. Ya, seorang muslim meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa tidak ada yang akan bisa membela, menolong, memberikan pelindungan dan juga keselamatan pada yaumul qiyamah nanti kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian di sini disebutkan ada kalimat Ar-Rahman, min dunir Rahman. Di sini menunjukkan tentang penetapan nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sejatinya memiliki fokus makna yang sama, berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan kasih sayang, walaupun nanti ada perbedaan. Nah, Ar-Rahman itu didefinisikan oleh para ulama dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmat, memiliki kasih sayang yang maha luas. Barakallahu fikum. Maka dari definisi ini kita memahami berarti Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah saja, tidak boleh disandang oleh selainnya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah dari namanya Ar-Rahman itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang memiliki kasih sayang yang maha luas seperti itu kecuali hanya Allah. Taib. Bukankah manusia punya kasih sayang? Barakallahu fikum. Orang tua menyayangi anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, guru sayang kepada muridnya, murid juga sayang kepada gurunya. Barakallahu fikum. Ya, bahkan ya di antara sesama hewan, binatang satu dengan yang lainnya saling menyayangi. Taib. Makhluk mungkin memiliki sifat kasih sayang, namun kasih sayang mereka adalah kasih sayang yang terbatas, tidak maha luas. Kita ini tidak bisa menyayangi semuanya, begitu kan? Artinya secara kuantitasnya kasih sayang kita itu terbatas. Pun demikian secara kualitasnya kasih sayang kita juga terbatas. Kalau kasih sayang ini terbagi, maka semakin kecil berarti kan jatahnya. Ada orang yang anaknya 10 dengan yang anaknya 2. Barakallahu fikum. Kira-kira lebih fokus ke 2 atau yang 10? 2 lebih sedikit gitu ya. Masih muda dia memberikan kasih sayang. Jadi kalau
10 anaknya. Saya pernah nanya ke teman yang anaknya banyak, mungkin sekarang yang ke-8 ini. Sedang hamil istrinya yang ke-8. Anaknya kan ada semua. Kemudian ada yang dekat saya pegang gitu kan kepalanya. Ini siapa namanya? Ini lahirnya tahun berapa? Ustadz lupa lagi itu. Gitu. Saking banyaknya anaknya gitu kan. Barakallahu fikum. Artinya terbatas ini. Durasi kasih sayang manusia juga terbatas. Kalau kita mati masih bisa menyayangi ibu? Tidak bisa. Ya. Kita mati barakallahu fikum, pasangan kita bisa kawin lagi, gitu ya. Walaupun dia dulu menggombal, ya cintaku sehidup semati, gitu kan. Suaminya mati dia kawin lagi, gitu kan. Berarti tidak sehidup semati, gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terbatas durasinya, terbatas kualitasnya, terbatas juga kuantitasnya. Tapi kasih sayang Allah tidak ada batasannya. Maka inilah yang kemudian dinyatakan oleh para ulama, nama Ar-Rahman itu khusus bagi Allah semata, tidak boleh disandang oleh yang lainnya. Kemudian Ar-Rahman juga menunjukkan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah bagi Allah, maksudnya sifat yang senantiasa melekat pada Allah, sehingga kalaupun Allah tidak merahmati siapapun dari makhluknya, maka sifat kasih sayang tersebut tetap melekat pada dirinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka siapapun dari makhluk Allah sejatinya mendapatkan jatah kasih sayangnya secara umum, baik mukminnya ataupun kafirnya, orang solehnya ataupun orang yang salahnya, orang baiknya ataupun orang jahatnya, manusia, jin, bahkan binatang sekalipun mendapatkan jatah kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman adalah kasih sayang yang sifatnya umum, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawiyah, badaniyah, baik itu berupa sandang, pangan, papan atau yang sejenis dengannya. Maka Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kullasyai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nama Ar-Rahman ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali penyebutan. Jadi siapa lagi yang kemudian bisa membela, menolong, melindungi atau bahkan menyelamatkan kalau bukan Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Taib, ibu yang dirahmati Allah, kasih sayang Allah itu tidak boleh disia-siakan. Kasih sayang Allah tidak boleh disia-siakan. Kasih sayang Allah itu harus diterima dengan lapang dada, ya, harus disyukuri, supaya kitanya benar-benar disayang oleh Allah dunia sampai akhirat. Mending menyayangi atau disayangi, Bu? Dua-duanya sejatinya nikmat, ya. Menyayangi itu nikmat. Kita sayang kepada diri sendiri, pasti diurus tuh diri sendiri. Kita sayang kepada pasangan, kita sayang kepada anak istri, kita sayang kepada anak keturunan, kita sayang kepada lingkungan, gitu ya. Demikian pula disayangi. Ya, hidup ini akan terasa indah ketika saling menyayangi, silih asah, silih asuh, silih asih, kan begitu.
Barakallahu fikum. Senang memberi atau diberi? Yang mana ini, Bu? Senang memberi atau diberi? Kebanyakan kita senangnya diberi. Ibu kalau diberi hadiah sama suami, senang enggak? Senang. Dikasih duit, senang? Senang. Nah, orang kita ini lebih senang diberi daripada memberi. Padahal yang lebih utama yang mana? Yang memberi. Barakallahu fikum. Nah, Allah itu Al-Wahhab, zat yang maha memberi, menganugerahkan segala sesuatu. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diberi, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai fasilitas bagi manusia supaya mereka itu mengabdi hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, yang diantara bentuk ibadah itu kita hanya minta tolong kepada Allah, kita hanya berlindung kepada Allah, kita hanya mencari atau meminta rezeki kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kasih sayang Allah tidak boleh disia-siakan. Karena menyia-nyiakan kasih sayang Allah itu sejatinya karakternya orang-orang kafir. Orang-orang kafir dinyatakan di sini, ini kafiruna illa fi gurur. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Al-kafirun wal musyrikun adalah orang-orang yang tertipu. Tertipu oleh apa? Oleh bujuk rayu dan bisikan setan. Itu yang pertama. Tertipu oleh hawa nafsunya sendiri, itu yang kedua. Tertipu oleh fitnah dunia, nah itu yang ketiga. Inil kafiruna illa fi gurur. Nah, terkait dengan konteks pembahasan ayat kita, mereka ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi kita bahas, mereka selalu mengandalkan kekuatan dari berhala-berhala yang mereka sembah. Yang kemudian mereka menganggap apa yang mereka lakukan kepada berhala-berhala itu sebuah kebaikan. Padahal sejatinya kesyirikan dan kekufuran. Ini kerjaannya setan. Menjadikan sesuatu yang buruk itu nampak indah. Ya, mereka memandang kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan, bagi mereka itulah sejatinya agama yang harus dipertahankan, dilestarikan. Dan mereka meyakini, lebih tepatnya mereka berprasangka, menyangka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu dapat mereka andalkan untuk menjadi penolong, menjadi pembela, menjadi juru selamat saat kemudian pertolongan, pembelaan dan keselamatan itu mereka butuhkan. Nah, mereka ini tertipu karena pada kenyataannya siapapun selain Allah, termasuk berhala-berhala yang mereka sembah, tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali, baik terhadap diri mereka sendiri, apalagi terhadap para penyembahnya. Malah sebaliknya, justru merekalah, manusialah yang berbuat dan menentukan segala sesuatu bagi dirinya. Ibu, kalau ada orang nyembah-nyembah topekong, ya, itu siapa yang bikin topekong itu? Mereka sendiri, ada tukang pahatnya. Kadang sambil diinjak-injak itu ketika bikin pahatannya itu. Kadang bisa saja tergeletak jatuh. Kadang bisa saja gagal, gitu ya. Kalau terbuat dari batu sedang dipahat nih, tiba-tiba terjatuh itu patah, Tuhannya patah. Ya. Berarti gagal jadi Tuhan.
bikin lagi dia yang baru, atau mungkin disambung gitu ya, gimana caranya biar nempel lagi. Artinya kan yang berkuasa atas berhala-berhala ini justru mereka sendiri, manusia gitu ya, yang dandanin kalau didandanin, yang ngasih taburan-taburan bunganya, kalung bunganya, bahkan diganti setiap hari. Siapa? Ya para penyembahnya yang memang ditugaskan untuk itu ya. Karena bunga-bunga ini supaya segar terus berarti harus diganti setiap hari. Justru mereka yang kemudian berbuat untuk berhala-berhala ini. Barakallahu fiikum. Itu kenyataannya. Dan Allah sering tegaskan ya di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Furqan ayat ke-55. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira." Dan mereka menyembah selain Allah. Bagaimana sesembahan selain Allah itu? Allah sifati ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum, apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Rabbnya. Jelas ya? Sesembahan-sesembahan selain Allah itu ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula dia bisa mendatangkan madarat atau menolak madarat. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya kita akan ambil dari ayat ke-21-nya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan dalam menjauhkan diri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-21 ini Allah pun menampik adanya sumber pemberi rezeki dari selainnya dengan pertanyaan amman hadzal ladzi yarzuqukum, amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki? In amsaka rizqah, jika Allah menahan rezekinya. Adakah kemudian yang bisa mengambil, menurunkan sesuatu yang ditahan oleh Allah? Tidak ada. Ya ibu, Allah yang kuasa atas itu semua. Buktinya apa? Buktinya tidak semua orang yang ikhtiar mengais rezeki kemudian dia berhasil mendapatkan rezeki itu. Padahal perhitungan sudah matang, ya, konsultan sudah didatangkan. Barakallahu fikum. Semua sarana wasilah untuk keberhasilan, kesuksesan itu sudah diikhtiarkan. Kalau Allah kemudian berkehendak menahan rezeki itu, maka rezeki itu tidak akan pernah didapatkan. Maknanya apa di sini? Maknanya bahwa tidak ada sumber rezeki kecuali dari Allah semata. Ini akidah ya yang harus kemudian kita tanamkan. Kita yakini tanpa ragu sedikit pun bahwa sumber rezeki itu hanya datang dari Allah. Salah satu di antara nama Allah yang husna, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki.
Di surat Fatir ayat ketiga Allah juga menyampaikan, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Ada enggak selain Allah yang dapat memberi rezeki? Ya, jawabannya jelas tidak ada. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Tidak ada ilah yang hak disembah selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Mengapa kamu berpaling dari keimanan? Taib. Syahidnya jelas. Di sini Allah bertanya yang jawabannya sudah diketahui, bahwa tidak ada lagi pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki dari langit ataupun dari bumi. Barakallahu fiikum. Yang paling nampak ya orang-orang yang menyaksikan ya bagaimana proses rezeki itu. Contoh petani misalkan. Petani nanam dari benih yang disemai. Barakallahu fikum, kemudian dirawat, ya ditumbuh suburkan. Ya setelah itu gimana, Bu? Dirawat dengan baik. Apakah pasti berhasil? Belum tentu berhasil. Apakah dia yang kemudian numbuhkan ya dari biji benih yang kecil, kemudian muncul tunas yang kecil, terus kemudian bergerak menjadi tanaman, menjadi pohon gitu ya, yang kemudian diinginkan bisa dipanen. Nah, petani itu kan tidak pernah merasa dia yang menumbuhkan. Buktinya bisa saja segala sesuatunya sudah disiapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan seputar pertanian. Apakah kemudian pasti panennya? Kan belum tentu. Kalau Allah menghendaki gagal panen, pasti gagal. Dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Bisa dikirim yang namanya hama. Ya. Ada tikus mungkin. Ada apalagi itu, Bu? Kungkang. Ya. Ada belalang, ada ulat, ya, bisa macam-macam. Akhirnya dia gagal panen. Kita yang punya anak, coba Ibu, para orang tua, apakah merasa kemudian kita pernah bikin rambut sehelai saja dari anak kita? Tidak ada kan Ibu? Yang bikin kukunya tidak ada. Ya. Semua itu rizki dari Allah. Semua itu rezeki dari Allah. Dan ini yang harus diyakini oleh para hamba Allah, bahwa kalau orang meyakini rezeki itu datangnya dari Allah, maka dia akan tenang. Dia pasti akan meminta rezeki itu kepada Allah. Lebih-lebih lagi dia makrifat kepada Allah, bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah maha memberi, Allah juga maha menahan. Maka mudah baginya menjalani hidup ini, mudah baginya terkait dengan rezeki. Dan insya Allah Ibu, rezeki itu akan selalu ada selama kita masih hidup. Kapan rezeki itu akan berhenti bagi kita? Saat kita mati. Rezeki dunia memang terputus. Jadi kalau kita mati di atas iman dan Islam, rezeki itu akan terus deras mengalir saat kita sudah mati nanti di alam kubur, sampai kemudian di hari kebangkitan, sampai akhirnya kemudian finish di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuatu yang pasti maka jangan diragukan, begitu ya. Jangan diragukan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Di sini ada kalimat in amsaka rizqah. Siapakah yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Berarti ada rezeki yang Allah turunkan, yang Allah berikan, yang Allah salurkan, ada rezeki yang Allah tak tahan. Maka di sini mengandung pelajaran bagi kita bahwa Allah juga yang maha kuasa untuk melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Allah juga yang kuasa menyempitkan rezeki atau bahkan menahannya. Oh, banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Ya, kita nukilkan di sini di surat Asy-Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Poinnya pada kalimat yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dia Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Di surat Saba ayat 36 Allah juga berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku dialah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ini poin penting juga tuh di ujung kalimat, di ujung ayat. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Harusnya tahu bahwa Allah itu dengan kemahaadilannya, dengan ketetapannya yang maha bijaksana, kadang ya melapangkan rezeki, kadang juga menahan atau menyempitkan rezeki. Berarti kan itu mau-maunya Allah, kuasanya Allah. Dan tidak bisa kita itu maksa. Kan begitu, Ibu? Lapangnya disyukuri, sempitnya disabari, kan begitu aja. Ya. Nggak usah repot-repot, Ibu. Ya. Lapangnya disyukuri, sempitnya disabari. Di surat Al-Ankabut juga begitu. Ayat 62. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Rezeki yang dilapangkan atau disempitkan adalah kehendak Allah, dan Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya. Kalau Allah itu bisa diprotes, ya berarti bukan Tuhan. Tuhan itu harus kuasa secara mutlak. Begitu kan? Ketetapannya itu berlaku untuk seluruh hambanya. Nggak bisa ada yang ngomel-ngomel, nggak boleh. Apalagi ngedemo, apalagi menggulingkan, begitu ya, nggak bisa. Ya, maka Allah tidak ditanya atas perbuatannya, manusia yang justru nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Taib, Ibu. Jadi rezeki yang dilapangkan atau disempitkan itu adalah kehendak Allah. Dan keduanya adalah ujian. Jadi ketika orang dilapangkan rezeki itu ujian, ketika disempitkan rezeki itu juga ujian. Berarti kan sama-sama itu soal ujian. Tidak kemudian yang dilapangkan berarti mulia, yang disempitkan berarti hina. Enggak gitu. Karena itu soal ujian. Maka orang kaya peserta ujian, orang miskin juga peserta ujian. Paham, Ibu?
Berarti sama enggak? Sama. Yang membedakan nanti apa? Yang membedakan nantinya apa, Ibu? Bagaimana kedua orang ini yang kemudian diuji dengan soal yang berbeda, bagaimana mereka di dalam menjawab? Lulus apa tidak? Benar apa salah jawabannya? Kan begitu. Jadi lapang dan sempitnya rezeki bukan penentu derajat seorang hamba. Kunci dalam menghadapi keduanya adalah bersyukur dan bersabar. Itu kunci jawabannya. Maka boleh jadi seseorang yang dilapangkan rezeki ternyata itu adalah bentuk istidraj dari Allah. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia maksiat kepada Allah, semakin dia menerjang batasan-batasan Allah, menghalalkan segala macam cara, menzolimi setiap siapapun yang ada di hadapannya, semakin dilapangkan rezekinya. Nah, itu namanya apa, Bu? Istidraj. Ya. Boleh jadi juga seorang yang disempitkan rezekinya ternyata itu dalam rangka melindungi dirinya dari bahaya. Disempitkan oleh Allah rezekinya sesuai kehendaknya supaya orang ini selamat dari ujub. Karena penyakit orang kaya biasanya ujub. Kalau sudah ujub, naik level jadi takabur. Kalau sudah takabur biasanya zalim. Salah satu bentuk kezalimannya bakhil, kikir, pelit, pedit, gitu ya, seke, meseke, ya, cap jahe, merege hese, gitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah, dan begitu ya. Rata-rata penyakit orang kaya itu begitu, ya, ujub, takabur, orang kaya. Ya, semoga kalau di sini ada orang kaya tidak seperti itu. Ya. Mikir-mikir, orang kaya mau lewat, gitu. Masya Allah. Ya. Kalau kemanapun pengen dihormat-hormat. Ibu, orang tuh semakin banyak kepentingan dalam hidupnya, semakin ruwet hidupnya. Maka hidup tuh tidak usah banyak kepentingan. Ya. Kepentingan kita itu hanya bagaimana saya selamat nanti ketika menghadap Allah. Sudah itu saja. Ya. Tidak usah banyak kepentingan. Kalau kita ingin hidup nyaman, ya, tentram. Ibu kalau datang ke sini jangan banyak kepentingan. Sudah, kepentingannya satu saja. Apa, Bu? Hah? Saya ingin belajar ya Allah. Sudah, tidak usah banyak kepentingan, pengen update status, ya. Tidak usah banyak kepentingan, pengen dilihat sama besti, gitu ya. Punya abaya baru, ya. Punya tas baru, ya. Sudah, tidak usah banyak kepentingan yang lain. Sudah, belajar aja, lempang-lempang saja. Insya Allah nggak susah hidup itu, ya. Kenapa orang itu susah hidupnya, Ibu? Karena banyak kepentingan. Pengen pamer, pengen dipuji, pengen dilihat. Susah sudah hidupnya. Nggak usah cerita neraka dulu. Di dunia dia sudah susah. Ya, ya, Ibu yang dirahmati Allah. Hidup kita ini sebentar ya. Jangan dibuat susah. Sudah mah susah, dibuat susah. Ya, udah miskin banyak kepentingan. Gitu. Barakallahu fikum. Jadi boleh jadi orang itu disempitkan rezekinya dalam rangka melindungi dia dari bahaya. Tadi bahaya-bahaya yang disebutkan, ujub, takabur, bakhil, zalim, semena-mena, sewenang-wenang, lalim dan lain sebagainya. Boleh jadi juga seseorang yang disempitkan rezekinya justru karena dosa-dosa yang dia perbuat. Bisa nggak, Ibu? Bisa.
semua kemungkinan itu mungkin sekali terjadi. Maka sebetulnya bukan di soal ujiannya, tapi bagaimana kita itu menjawabnya. Kan begitu. Sehingga patokan ketika dilapangkan dan disempitkan rezeki adalah dilihat dari ketaatan pada Allah dalam dua keadaan tersebut. Mampu enggak menjawab soal ujian yang Allah berikan ini? Kalau Anda disempitkan rezeki setelah tentunya ikhtiar, doa dan tawakal yang baik dan benar, ternyata Allah menghendaki disempitkan rezeki, gitu ya. Orang bisa jalan-jalan, kita tidak bisa jalan-jalan, ya tidak apa-apa, gitu ya. Orang bisa barakallahu fikum beli ini dan beli itu, kita tidak bisa, ya. Barakallahu fikum. Orang bisa punya uang, kita tidak punya, tidak apa-apa. Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sabar dengan kesempitan rezeki itu, berarti kita menjawab dengan jawaban yang benar. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kelulusan. Kalau sudah lulus, insya Allah kita dapat balasan dan penghargaan. Sama ketika orang dilapangkan rezeki juga begitu. Apa yang Anda gunakan dengan kelapangan rezeki ini? Apakah menjadikan dirimu semakin dermawan? Ataukah kemudian barakallahu fikum menjadikan dirimu semakin bakhil, semakin ujub, semakin takabur? Ya. Maka bagaimana jawabanmu? Itulah derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dilapangkan rezekinya tidak usah sombong, yang disempitkan rezekinya tidak usah berkecil hati. Kaya dan miskin kedua-duanya soal ujian. Orangnya, orang kaya dan orang miskin kedua-duanya juga sama-sama peserta ujian dengan soal yang berbeda. Apa yang kemudian membedakan? Apa yang kemudian membedakan? Jawaban dari kedua orang yang diuji ini apa? Itu yang membedakan. Kalau si kaya ya malah durhaka, si miskin malah bersabar, berarti yang lulus si miskin. Yang istimewa berarti si miskin, karena dia bisa bertakwa dengan soal ujian kesempitan rezeki. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Begitu. Jadi orang miskin jangan minder, Bu. Jangan minder. Minder itu kan rendah diri. Rendah diri itu hanya kepada Allah. Merendahkan diri itu hanya kepada Allah. Kemudian orang kayanya jangan sombong. Kita ini sama semua, sama. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah kualitas ketakwaan kita, gitu ya. Maka kalau di pengajian mungkin ada orang yang berbeda dengan kita, yang satu dilapangkan rezekinya, yang satu menengah saja, yang satu miskin misalkan. Ya harus berbaur. Jangan bikin apa namanya ini, Bu? Geng-gengan, gitu ya. Ini geng sosialita, gitu ya. Yang ini saja, fulana. Ini ada lagi geng yang menengah, yang di tengah-tengah saja. Ada geng fuqara masakin, gitu ya. Duduknya itu paling pojok begitu ya. Jangan, berbaur, semuanya berbaur. Ya. Yang kayanya jangan sombong, yang miskinnya jangan berkecil hati. Yang kaya sing bijaksana dalam bersikap, jangan sampai membuat orang miskin semakin minder. Karena ada ibu-ibu curhat ke saya, aduh Ustadz, anaknya yang curhat ke saya, kayak lain alam saya kalau masuk ke pengajian itu. Kenapa ya begitu? Kayaknya circle-nya berbeda. Kalau qobliyah ba'diyah pengajian itu bukan murojaah, bukan diskusikan pelajaran, tapi semuanya ngobrol tentang brand,
Abayamu merek apa? Berapa? Tasmu merek apa? Begitu. Jam tanganmu berapa? Begitu. Dengan istilah-istilah yang orang miskin tuh enggak masuk itu, Bu. Enggak masuk. Ini ngomong apa, orang ngobrolin apa. Gitu ya. Nah, harus berbaur. Saling melengkapi, saling mengisi. Gitu ya. Karena dakwah ini harus dinikmati oleh semua kalangan. Dakwah Islam ini untuk semua kalangan. Nabi diutus rahmatan lil alamin. Maka pewaris para nabi dan rasul, yakni para alim ulama, mereka juga harus demikian. Ya. Mendakwahkan dakwah ini ke semua kalangan. Jadi dia bisa masuk ya ke kalangan yang katanya orang-orang kaya, dia bisa masuk ke kalangan orang-orang menengah, bahkan dia pun bisa masuk ke kalangan fuqara dan masakin. Gitu ya. Jangan diundang, dilihat dulu, kayaknya jamaahnya fuqara masakin. Enggak usah lah. Gitu. Ngelihat wajahnya saja ya bisa jadi virus yang membahayakan gitu. Virus kemiskinan. Ya, bukan level saya, bukan ranah saya. Barakallahu fikum, tidak boleh begitu. Ya, semua duduk bersama, sama-sama. Kita ini semua sama-sama hamba Allah. Kita ini semua sama-sama para peserta ujian. Allah yang menguji kita dengan soal ujian yang beraneka ragam. Ya, perbedaan di antara kita sesama kita hanyalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu kan tidak bisa terdeteksi secara utuh. Ya, maka hanya Allah yang Maha tahu ya tentang siapa di antara kita yang paling bertakwa, yang paling tinggi kualitas takwanya. Bisa jadi di antara ibu-ibu di sini ada yang lebih bertakwa daripada ustadznya. Bisa enggak, Ibu? Bisa. Lebih soleh daripada ustadznya. Bisa jadi. Karena ketakwaan secara utuh, zahiran wa batinan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Manusia hanya bisa melihat zahirnya saja, tampilan luarnya saja yang kasat mata. Bagaimana dia seutuhnya hanya Allah yang tahu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran terakhir, ballajju fi utuwi wa nufur. Sebenarnya mereka terus-menerus di dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Ini gambaran betapa bodohnya orang-orang musyrik. Dari sisi mana? Dari sisi mereka ini terus-menerus di dalam kekufuran, di dalam pendustaan, pembangkangan, di dalam pelarian mereka yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesombongan mereka, keangkuhan mereka, padahal bukti sudah sangat jelas bahwa tidak ada yang menolong mereka, tidak akan pernah ada yang memberikan rezeki kepada mereka kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Barohin, bukti-bukti nyata tentang itu sudah mereka saksikan dan mereka ketahui. Tapi kok mereka tetap dalam kekufuran, kesombongan, dan dalam keadaan yang semakin jauh dari Allah. Ini kebodohan yang luar biasa. Itulah ya, manusia itu zaluman jahulan. Manusia itu sangat zalim, sangat jahil. Mereka tidak mengambil pelajaran dari umat-umat sebelumnya. Mereka juga tidak pernah mau berpikir akan keselamatan mereka di akhirat. Mereka telah tenggelam di dalam kebodohan dan kesombongan dan merasa bangga dengan itu semua. Ada orang bodoh, Ibu, dia sadar dengan kebodohannya. Ada orang sudah bodoh bangga dengan kebodohannya. Mana yang lebih parah tuh? Yang kedua, ya, sudah miskin, sombong, sudah bodoh, bangga lagi dengan kebodohan. Orang pintar bangga dengan kepintarannya, sombong dengan kepintarannya, celaka. Apalagi orang bodoh, ya, yang bangga dengan kebodohannya. Nauzubillah. Orang sesat bangga dengan kesesatannya.
Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Kesombongan, keingkaran itu sejatinya timbul dan terus disuburkan oleh tipu daya syaitan, oleh godaan syaitan yang mengajak manusia itu untuk sombong. Sombong itu ibu, dosa pertama di langit, dosa pertama di bumi. Sombong. Pertama, iblis sombong. Kepada siapa? Iblis sombong di hadapan Allah. Merasa lebih baik, merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam, sehingga tidak mau mengikuti perintah Allah. Sombong itu pula yang pertama kali, dosa pertama kali terjadi di bumi. Terjadi di antara sesama siapa ibu? Sesama putranya Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, kesombongan itu bermula dari hasad. Iblis hasad kepada Adam, kemudian salah satu putra Nabi Adam hasad saudaranya sendiri, yang akhirnya melahirkan kesombongan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya. Sombong itu salah satu di antara kejahatan syaitan, baik bangsa jin ataupun bangsa manusia. Maka hati-hati jangan sampai kita itu ya digoda oleh syaitan sehingga kita menjadi orang yang sombong. Sombong itu kata Nabi menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Biasanya orang sombong itu yang gimana, Bu? Normalnya, umumnya orang sombong itu, kapan orang itu sombong? Ketika dia memiliki sesuatu yang bisa disombongkan. Dia punya harta, kelebihan harta. Rawan sombong tidak? Rawan. Dia punya penampilan fisik yang luar biasa. Rawan sombong tidak? Rawan. Orang punya pangkat, jabatan, kekuasaan. Rawan sombong tidak? Rawan. Begitu. Termasuk orang yang punya ilmu. Rawan sombong enggak? Rawan sombong. Ya, dia merasa paling berilmu, semua bodoh. Begitu ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kelebihan-kelebihan atau anugerah, nikmat yang Allah anugerahkan itu jangan sampai menjadikan kita itu sombong. Karena orang sombong itu selalu dibenci oleh manusia, apalagi oleh Allah. Ya. Orang sombong saja benci sama orang sombong, ibu. Padahal dua-duanya orang sombong amat, gitu ya. Padahal dianya sendiri orang sombong. Menunjukkan bahwa sombong itu memang buruk. Ya. Menganggap dirinya paling besar, menganggap dirinya paling kuat, paling kuasa, paling pinter, paling berharta. Pokoknya merasa paling saja. Nah itu jangan ada itu sebetulnya. Dalam diri kita jangan ada merasa paling. Kalau sudah merasa paling, nah itu bibit-bibit kesombongan. Cara menepisnya bagaimana? Kalau nasihatnya Imam Al-Hasanul Basri, untuk bisa jadi orang tawadhu, selamat dari ujub takabur, cobalah saat kita keluar dari rumah, ketemu siapapun, ya, kita bisik dalam diri kita bahwa orang tersebut lebih baik dari saya. Saya tidak lebih baik dari orang ini. Begitu. Jadi pokoknya jangan merasa paling. Karena kalau sudah merasa paling, itu sejatinya bibit untuk kita ujub dan takabur. Ya. Barakallahu fiikum. Dan ini perlu riyadhah, perlu latihan. Perlu latihan. Karena memang manusia itu begitu. Nafsunya menyeret dia kepada ujub dan takabur, itu faktor internal.
Dari luarnya syaitan yang selalu merongrong kita 24 jam supaya kita jadi orang yang sombong di muka bumi ini. Karena dengan kesombongan itulah kemudian dia akan masuk neraka, ya, terhalang dari surga, menjadi temannya iblis dan bala tentaranya dari setan bangsa jin juga setan bangsa manusia, ya, untuk sama-sama disiksa di neraka. Kan begitu ya hidupnya iblis dan syaitan, itu mengajak manusia supaya jadi orang sombong. Dan itulah kemudian yang menjadikan iblis itu terusir dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya, di surat Al-A'raf ayat 13 ayat 15. Qala fahbit minha. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Ya, surga itu bagi orang-orang tawadu, bukan bagi orang-orang yang sombong. Innaka minas sagirin. Ya, fakhruj, keluarlah, innaka minas sagirin. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis kemudian menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah kemudian berfirman, benar, kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu. Nah, itu gara-gara sombong. Dan hati-hati ya, nasib akhir orang sombong itu selalu tragis. Ibu kenal Fir'aun? Nasib akhirnya gimana? Ya, ditenggelamkan gara-gara sombong dengan kekuasaan. Sombong dengan kerajaannya, kekuatannya, bala tentaranya. Begitu ya. Hati-hati. Qarun, ibu kenal Qarun? Ya. Juga dibenamkan beserta hartanya. Kenapa? Karena sombong dengan hartanya. Haman juga demikian dibinasakan karena dia sombong dengan ilmu pengetahuannya. Jadi hati-hati. Kalau kita memiliki sesuatu yang Allah lebihkan pada diri kita, hati-hati dijaga dengan baik. Jangan sampai menjadikan kita itu sombong. Ya. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini semoga berfaedah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik Ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.